Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Ratnasita. Presentasi kalian adalah media konseling terhadap orang tua untuk penanganan anak yang malas belajar. Yang pertama, jadikan anak menjadi raja kecil. Pertama, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap anak. Yang kedua, memberikan batasan antara rasa ingin tahu anak dan kebiasaannya. Yang ketiga, memperhatikan anak dengan santun, kelembutan, dan kasih sayang yang penuh. Jadi anak itu merasa nyaman terhadap orang tuanya karena dia diperlakukan santun, dia dihormati, sayangi. Jadi anak akan mudah untuk belajar. Terus memberikan jawaban positif atas semua pertanyaannya. Jadi apabila ada yang pertanyaan yang sensitif, jawabannya pun juga harus positif, tetap harus positif. Misalnya pertanyaan itu sensitif, si orang tua tidak boleh berbicara, "Kak, kamu belum saatnya ini, kamu masih terlalu kecil." Jangan berbicara tersebut karena akan membuat anak merasa down. Jadi berikanlah, ini tuh fungsinya untuk ini diberikan sesuai porsinya saja. Terus tidak perlu memberikan peraturan dan kedisiplinan yang terlalu kaku dan keras. Itu akan menekan anak dan membuat anak tertekan sehingga dia malas belajar pun dia malas karena tertekan. Terus yang keenam, memahami anak dengan kuantitas pertemuan yang lebih banyak. Jadi kualitas antara anak. Selanjutnya ada 9 kecerdasan yang harus diketahui oleh orang tua, yaitu kecerdasan linguistik yang berkaitan dengan argumen, terus bahasa supaya bisa mengungkapkan pendapat, terus kecerdasan matematik, penjumlahan, pengurangan, pengalihan, kecerdasan visual yaitu berkaitan dengan gambar, terus kecerdasan musikal berkaitan dengan musik, terus kecerdasan kinestetik yaitu berkaitan dengan olah tubuh, olahraga lah, terus kecerdasan interpersonal berkaitan dengan dia bersosialisasi dengan lingkungan, dia pintar bersosialisasi. Terus kecerdasan intrapersonal yaitu dia bisa mengembangkan dirinya sendiri, dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Terus kecerdasan naturalis itu kecerdasannya dia tuh tahan banting dan kuat, mentalnya kuat. Kecerdasan eksistensial yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan dia bisa menghormati orang lain, dia bisa menempatkan dirinya sendiri. Setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Menurut Hartono Sutejo, ciri-ciri siswa malas belajar ini bisa juga diterapkan di rumah, yaitu melamun saat belajar, terus bermain-main saat belajar, suka mengganggu suasana kelas. Ini bisa diganti suka mengganggu adik atau kakaknya saat belajar. Terus prestasinya di sekolah tuh menurun, rendah. Terus yang kelima, tidak pernah serius dalam belajar. Selanjutnya ada 5 kata yang tidak boleh diungkapkan kepada anak. Ini sebuah bukan larangan sih, tapi untuk pencegahan saja agar anak itu tidak down dan tidak patah semangat. Yang pertama, jangan ucapkan jangan. Sedikit-sedikit ucapan jangan, itu tidak boleh, jangan. Itu akan membuat anak tuh malas jadinya. Terus ucapan tidak itu tidak untuk kamu, tidak. Itu membuat anak ketika melakukan yang itu lagi, itu dia beranggapan bahwa mesti nanti dilarang lagi. Terus yang ini yang sering dilakukan oleh orang tua itu membandingkan. Jangan pernah membandingkan karena akan membuat anak merasa down dan dia akan lebih merasa malas lagi. Terus penerimaan yang bersyarat. Orang tua berkata,
kalau kamu bisa jadi juara kelas, maka itu baru disebut anak mama. Lah itu yang membuat anak tuh kadang tuh nggak suka diperlakukan seperti itu. Apalagi yang terakhir itu merendahkan, ini akan membuat anak lebih parah lagi dan akan buatnya tuh patah semangat dan uring-uringan, terus dia tuh nggak mau belajar itu karena dia tuh merasa rendah. Saya tuh sudah rendah, ngapain saya belajar? Makanya berpikir itu. Jadi jangan pernah lakukan itu, atau hindarilah kalaupun masih belum bisa hindari. Dan yang terakhir adalah 5 cara mengenali kepribadian anak. Itu kenali gaya belajarnya. Gaya belajar anak ada 3 macam. Ada yang langsung praktek langsung nyantol, ada. Terus ada yang kedua, dia mendengarkan cerita atau mendengarkan audio. Dan ada lagi yang audio visual, tuh dia lagi baru dia mudah memahami pelajaran. Ada yang melihat gambar tuh dia suka dan dia mudah memahami pelajaran. Ada diberikan sesuai dengan gaya belajar anak agar dia tidak malas belajar. Terus yang kedua, diberikan tantangan sama ya, diberikan tantangan. Kalau kamu bisa mengerjakan ini dengan benar semua, atau setidaknya benar separuh, atau benar 90, akan kasih hadiah coklat tuh. Terus ketahui minat dan bakat anak. Nah ini kenapa harus mengetahui 9 kecerdasan tadi? Untuk mengetahui minat dan bakatnya itu ada di mana, nah untuk dikembangkan dan disalurkan ke situ. Selanjutnya, mengajarkan anak sendiri di rumah. Diajarkan agar kedekatan antara anak dan orang tua itu lebih dekat. Terus memenuhi kebutuhan anak, jadi kebutuhan belajarnya itu dipenuhi. Samanya dia itu butuh buku cerita dipenuhi, dia butuh kasih sayang, dan itu kasih sayang penting sih, kasih sayang, terus kepedulian kepada anak. Selanjutnya ada quotes dari Astri Iva. Jangan sampai berkata ataupun berbuat kasar. Yang dibutuhkan anak itu adalah cinta dan kasih sayang, pelukan dan rasa aman. Kalau anak senang, maka otaknya pun juga senang. Maka anak mudah untuk membimbingnya. Pada video kali ini, saya akan melakukan media konseling untuk menstimulus anak agar mau belajar dengan menggunakan media cerita, memaparkan manfaat, fungsi, dan tujuan belajar. Media ini saya peruntukkan untuk anak-anak sekolah dasar yang mengalami masalah belajar seperti malas belajar, enggan belajar, tidak bisa mengatur waktu belajar, dan kurangnya motivasi untuk belajar. Yuk langsung aja kita simak videonya berikut ini. Pada suatu hari, ada anak-anak yang bermain layang-layang di lapangan. Kemudian, datanglah 2 anak perempuan bernama Mela dan Loli. Mereka berdua mengajak temannya, Tony, Susi, Dodit, Dimas, Bella, Rere, Dita, dan Boy, untuk segera berhenti bermain karena mereka ada agenda untuk belajar bersama. Namun Tony menolak dan memilih untuk pulang dengan alasan ia ingin membantu ibunya menjaga toko. Tapi itu hanya membohongi mereka saja. Sesampainya di rumah, Tony tidak bantu ibunya, tapi malah bermain PS. Keesokan harinya, Mela dan teman-temannya bersekolah. Kemudian ibu guru meminta untuk segera mengumpulkan tugas minggu lalu. Semuanya maju dengan percaya diri mengumpulkan tugasnya, kecuali Tony. Dia tidak mengerjakan karena asik bermain. Kemudian ibu guru menghukumnya.
Halo teman-teman semua, perlu kita ketahui bersama manfaat belajar. Yang pertama, kita dapat mengetahui banyak hal dengan belajar. Yang kedua, kita dapat membaca, kita dapat menulis. Yang ketiga, kita dapat belajar berkomunikasi yang baik. Dan masih banyak lagi manfaat yang kita dapatkan dari belajar. Selanjutnya, ada tujuan belajar. Yang pertama, tujuan belajar kita untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, sebagai salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Yang ketiga, kita dapat mewujudkan cita-cita kita dengan kita belajar. Dan yang terakhir, ada fungsi belajar. Yang pertama, kita tidak mudah dibohongi karena kita sudah mengetahui banyak pengetahuan dari belajar. Yang kedua, kita dapat membantu orang lain dengan apa yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, kita dapat mengembangkan bakat dan minat kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan belajar. Saat kalian belajar, kalian perlu jadwal. Kenapa? Karena jadwal membantu kalian untuk menentukan kalian tuh belajarnya apa dan kapan. Nah, jadwal ini coba deh kalian bentuk dengan serapi mungkin dan semenarik mungkin agar kalian tidak bosan-bosan. Jadi kalian susun jadwal belajar kalian dan jadwal kegiatan bermain kalian selama 1 hari penuh. Dan jadwal itu jadwal makan kalian tulis agar kalian ingat dan kalian tahu waktunya belajar, waktunya tidur, waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya bermain, dan lain sebagainya. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada teman-teman ada yang mau kritik dan saran atau semangat, bisa diketik di kolom komentar dan jangan lupa like ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.